Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 18 November 2021. Kita akan membaca bagian firman Tuhan hari ini dari Daniel pasal 8 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-27. Sebelum kita membaca, kita merenungkan, kita belajar dari firman Tuhan. Mari kita memohon hikmat Tuhan dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan saat ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati kehidupan anugerah Tuhan sebagaimana kami ada saat ini. Saat ini Tuhan, kami kembali rindu untuk membaca dan belajar dari firman kebenaran-Mu. Oleh karena itu kiranya Roh Kudus memampukan kami sekalian, sehingga firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan bersama-sama, itu boleh kami pahami dengan baik, dan selanjutnya dapat kami wujud nyatakan dalam sepanjang kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami semua. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Daniel pasal 8 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sedang aku, Daniel, melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku, yang rupanya seperti seorang laki-laki. Dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang, terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, pahamilah anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah. Tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Lalu berkatalah ia, kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini. Sebab hal itu mengenai akhir zaman. Domba jantan yang kau lihat itu, dengan kedua tanduknya, ialah raja-raja orang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu, ialah raja negeri Yunani. Dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu, ialah raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah, dan pada tempatnya itu muncul 4 buah, berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka, banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja. Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Maka aku, Daniel, lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula
urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Amin, firman Tuhan. Dari pembacaan kita ini diberikan sebuah tema perenungan kesia-siaan. Apa tae gaina? Saudara-saudara, jika hidup kita punya segala sesuatunya untuk keperluan kita, mungkin itu bisa dikatakan sebagai jaminan untuk hidup nyaman di dunia. Punya rumah, punya mobil, dan barang-barang mewah bisa menjadi patokan hidup kita bahagia di dunia. Tapi, tahukah kita bahwa semua kemewahan itu adalah suatu yang sia-sia di hadapan Allah? Bukan kemewahan dan kemegahan seperti itu yang dilihat oleh Allah, melainkan kekayaan dari buah iman yang dipandang oleh Allah. Seperti halnya bacaan kita hari ini, mengajarkan bahwa kekuatan yang hebat, kepintaran, dan keberhasilan dalam menggapai hal-hal duniawi itu semua tidak berarti bagi kedaulatan Allah. Ayat 24-25 pembacaan kita. Semua hal itu tidak memiliki arti apa-apa di hadapan Allah. Karena Allah hanya memandang buah dari iman kita sebagai seseorang yang telah ditebus dosanya di kayu salib oleh Yesus Kristus. Ini yang menjadi sorotan penting untuk kehidupan orang-orang saat ini. Kebanyakan orang sudah terbawa arus oleh pencarian harta, kecerdasan, dan keberhasilan menggapai hal-hal duniawi. Tetapi lupa merawat iman mereka sehingga bisa menghasilkan buah. Kekayaan, kepintaran, dan keberhasilan memanglah nikmat. Tetapi itu nikmat yang bersifat sementara. Nikmat yang kekal hanya akan bisa dirasakan oleh mereka yang imannya berbuah lebat di dunia. Apakah kita salah satunya? Yang adalah orang-orang terbuai oleh arus pencarian harta, kepintaran, dan keberhasilan duniawi saja, dan lupa merawat iman sehingga bisa menghasilkan buah yang lebat. Tinggalkan kebiasaan itu, karena Tuhan mau kita berbuah lebat di dunia ini. Tuhan memampukan kita. Amin. Mari satu dalam doa kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan, mensyukuri semua berkat, terlebih anugerah keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami semua. Kami bersyukur saat ini firman-Mu sudah kembali kami renungkan bersama-sama. Kiranya Tuhan, kami bukan sekedar hanya menjadi pendengar, tetapi hendaklah kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam sepanjang kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami semua. Seluruh hidup kami Tuhan, rencana, pekerjaan, bahkan pergumulan kami masing-masing, kami tetap serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati kehidupan kami semua. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.